Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang dirahmati Allah, kembali bertemu dan semoga sehat selalu. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana memberikan jawaban kepada PSI dan meminta PSI untuk menyetop mengatasnamakan dirinya sebagai partai anak muda. Mengapa demikian? Mari kita lihat. Dalam berita Republika.co ID, pakar hukum tata negara Profesor Denny Indrayana menanggapi politisi PSI yang menyebut takut karena tidak kembali ke tanah air, baik untuk menghadapi kasus payment gateway maupun perkara putus MK. Ia mengatakan dirinya bukan tidak kembali, tapi bolak-balik Indonesia Australia akhir tahun lalu sampai Februari, bahkan saat Lebaran berada di Indonesia, mengingat kantor hukum integriti ada di Jakarta dan di Melbourne. Sahabat kalian, ada sebuah perspektif yang dihadirkan oleh kader PSI, tapi di berita ini tidak disebut namanya, siapa kader PSI itu, yang secara tegas mengatakan Denny Indrayana itu penakut karena tidak kembali ke Indonesia dan lebih memilih banyak tinggal di Australia. Dan atas tuduhan itu Denny Indrayana memberikan sebuah balasan. Salah satu ungkapannya adalah, jadi kalau PSI dan Buzzer sulit paham, lagi-lagi saya ingin sampaikan logika sederhana saja. Ia menilai orang yang takut biasanya adalah orang yang namanya takut tidak berani melakukan apapun, mengkritisi kekuasaan gitu kan, lebih memilih diam, mencari aman, dan tidak ambil resiko, sehingga mengekor saja. Tetapi Denny Indrayana mengatakan bahwa dirinya adalah bukan orang yang takut karena dia berani melawan arus. Ya, orang yang takut tidak mungkin berani menentang arus, apalagi melawan dan mengkritisi kekuasaan. Sebaliknya, lebih memilih diam, mencari aman, dan tidak ambil resiko, sehingga mengekor semua agenda politik pemegang kekuasaan. Sahabat kalian, dari sini pandangan Denny cukup jelas apa yang disebut dengan penakut dan apa yang disebut dengan berani. Ya, penakut tadi ngikut arus saja, walaupun arus itu mungkin akan membahayakan, merusak ya, dan menghancurkan. Dan Denny Indrayana memberikan penjelasan bahwa dirinya bukan orang yang penakut, karena dia katakan, saya memilih bersikap tegas melawan kekuasaan Jokowi yang cenderung koruptif ya dan represif, ya, kata Denny. Dengan demikian maka tuduhan PSI bahwa Denny Indrayana penakut agak sulit untuk bisa ditimbang, apalagi diterima. Di saat yang sama, balasan dari Profesor Denny Indrayana memberikan satu pengertian yang jelas dan tegas bahwa memang yang disebut berani itu artinya tidak takut. Tidak takut dalam konteks politik artinya berani berkata kritis, jujur apa adanya, tanpa kemudian mencari-cari balasan dengan mendukung karena kekuatan-kekuatan yang dikalkulasi dapat memberikan keuntungan secara politik. Ya, saya kira ini satu pandangan yang menarik dan kita bisa menilai mana dari pandangan kader PSI kah atau Profesor Denny yang tepat untuk kita jadikan sebagai bagian dari kita melakukan sebuah konstruk berpikir memandang politik itu sendiri. Nah, sahabat sekalian, dengan itu semua, maka Denny melihat bahwa apa yang dilakukan Grace Natali selama ini, termasuk dengan PSI-nya yang memperjuangkan hak orang muda, adalah hal yang tidak tepat. Ya, hal ini dikarenakan PSI pernah mendukung Jokowi menjabat 3 periode. Seakan-akan ada sebuah pikiran kalau memang betul anak muda ngapain ada presiden sampai 3 periode, ya seharusnya majulah yang anak muda begitu ya. Dan yang menarik justru ya PSI mendukung Jokowi menjabat 3 periode. Ya, di sini Denny menyatakan bahwa bisa ditebak
di Pilpres 2024 jika MK mengubah syarat umur nyata-nyata bertentangan statement politik Sekjen PSI soal menolak dinasti di 2015. Artinya ada inkonsistensi. Dari segi umur, mendukung Jokowi yang sudah jelas tidak lagi muda bukanlah aspirasi anak muda. Belum lagi dukungan PSI kepada Kaisang di Depok, Bobi Nasution di Sumut, ataupun Gibran Rakabuming di Solo. Dengan fakta-fakta itu, Denny sepertinya menilai bahwa PSI salah menggunakan identitas mewakili anak muda, tetapi pada saat yang sama sangat mendukung siapa yang benar-benar masih punya kuasa. Sahabat kalian, Denny mempertanyakan PSI yang menuduhnya penakut ya ketika terus melawan dengan terus bersuara lantang mengkritisi kekuasaan Jokowi, atau PSI yang menyatakan tegak lurus atau manut apapun sikap politik Jokowi. Ya, Denny menambahkan kemanutan politik pada kekuasaan ciri-ciri nyata dari berpolitik dengan penuh ketakutan. Karenanya Denny merasa PSI bukan partai dan semata relawan Jokowi, Gibran, Kaisang, dan Bobi Nasution. Jangan katakan Anda memperjuangkan hak orang muda, karena sebenarnya PSI sedang jadi relawan Jokowi dan takut melakukan perlawanan pada kekuasaan yang sedang membangun oligarki dan dinastinya yang cenderung koruptif, ujar Denny. Sahabat kalian, kalau kita buka file-file berita lama ya memang bisa mudah kita temukan, misalnya dengan fakta PSI tetap dukung Jokowi 3 periode meski dicap dungu oleh Rocky Gerung. Ini dilansir oleh CNN, dan di sana Rocky Gerung mengatakan bahwa berita gila adalah PSI menolak penundaan tetapi pro 3 periode. Jadi gue lihat ini PSI makin bego setelah Valdo Tafusus Menseknek pindah ke istana, kan aneh. Ya seperti biasa Rocky mengatakan dungu katanya dalam diskusi waktu itu. Dan sahabat sekalian, PSI juga pernah ya menyatakan diri sebagai partai anak muda tetapi kemudian kena sindir Megawati. PSI meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hal ini terkait dengan langkah PSI mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Padahal Ganjar merupakan kader PDIP, sedangkan partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut belum menentukan kandidat capresnya. Sahabat kalian, semua ini memberikan sebuah fakta kepada kita bahwa klaim-klaim ataupun identitas yang diciptakan sebuah partai politik harus juga dilihat berdasarkan fakta-fakta, perilaku, opini, dan juga isu yang dibangun. Saya kira ketika Profesor Denny Indrayana menyatakan dirinya tidak takut, tetapi PSI lah yang takut, dan karena itu tidak boleh mengatasnamakan diri sebagai partai anak muda, dilengkapi dengan argumen dan fakta, menunjukkan kepada kita bahwa dalam melihat apapun terutama secara politik, nalar kritis harus dibangun, dan anak-anak muda Indonesia mesti mengerti hal-hal yang seperti ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.